masih diizinkan untuk mendatangi rumah Allah, masih bisa menikmati zikir, sholat dan munajat, dan seluruh amal ibadah yang mulia. Dan semoga semuanya merupakan timbangan amal kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Karena bahagianya seseorang adalah ketika amalnya diterima oleh Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Ada dua peristiwa besar di pagi hari ini, dan hampir di setiap pagi dan setiap hari, dua malaikat turun ke bumi seraya mendoakan mendoakan orang-orang yang beraktivitas berinfak, yang bersedekah. Doa malaikat itu, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua, berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi yang menahan hartanya. Di pagi hari, setiap subuh, setiap hari. Jadi perkiraan kita itu setiap hari harus menyisihkan, walaupun barangkali cuma 2.000. Infak yang rutin itu bukan banyak. Kalau 1 juta itu berat, tapi sedikit, rutin. Dan yang diterima oleh Allah itu infak yang rutin, yang dilaksanakan secara rutin. Bunyi hadisnya itu, Allahumma a'ti munfiqon halafa. Kemudian yang kedua, Allahumma a'ti munfiqon halafa. Ini doa malaikat. Bayangkan, malaikat berdoa di setiap subuh untuk orang yang berinfak. Doa malaikat pasti diterima, berbeda dengan doa-doa manusia. Kemudian peristiwa berikutnya adalah doa Rasul di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari. Jadi ini yang meriwayatkan hadis ini seorang pedagang. Dia pagi-pagi sudah berangkat membuka tokonya. Dan buat Bapak Ibu guru barangkali untuk mencari keberkahan, berangkat pagi-pagi Bapak Ibu. Anak-anakku sekalian, karena masuk di Jawa Barat itu jam 7 kalau tidak salah, dan diminta harusnya 6:30 ya. Pagi-pagi sudah berangkat, karena keberkahan dari Allah. Rasulullah berdoa, mendoakan semua umatnya untuk memberikan keberkahan. Jadi ambil berkahnya di pagi hari. Nah kemudian izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif dan kawan-kawan yang sudah memberikan, bukan takjil ya, untuk sahur tadi. Semoga Allah melipat gandakan keberkahan untuk SMP Islam Nur Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau menyampaikan tentang itu tadi pembukaan. Saya mau menyampaikan tentang kesempurnaan di akhir. Kesempurnaan di akhir. Karena saya tidak sempurna di awal. Jauh dari kata istimewa di permulaan. Tidak ada masalah. Karena siapa yang sempurna di awal? 21 hari Ramadan di awal kita jalani. Puasa kita jalani, tapi mungkin lisan kita
masih sulit dikontrol, tidak terjaga, masih bicara yang macam-macam. Kemudian qiyam Ramadan kita, taraweh kita jalani, tapi apakah ia betul bahwa qiyam itu adalah bentuk ketundukan kita padanya, pada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian infak sedekah kita keluarkan, tapi apakah ia datang dari ketulusan hati, kelapangan jiwa, dan karena benar-benar tidak menggenggam dunia dalam hati? Kemudian kebersamaan kita dengan Al-Quran, karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Apakah kebersamaan kita dengan Al-Quranul Karim? Kita baca, mungkin kita pelajari, tapi apakah betul Al-Quran adalah komunikasi terbaik kita dengan Allah? Apakah Al-Quran memberikan getar dan kelembutan pada seluruh hidup kita dan memberikan perubahan arus kehidupan yang selama ini kita jalani? 21 hari pertama Ramadan, kita akan menjumpai kata tak sempurna. Ramadan mengajari kita akan permulaan, pulih tidak sempurna, tetapi akhiran ini harus kita sempurnakan. Mumpung masih ada waktu, kesempatan itu masih ada, mari kita sempurnakan akhiran ini. Walau kita awali dengan ketidaksempurnaan, Rasul dan para sahabat jika masuki 10 hari akhir Ramadan makin bersungguh-sungguh ibadahnya. Dia mengecangkan ikat pinggang, kemudian Rasul pergi beritikaf selama 10 hari di masjid. Itu tanda kesungguhan Rasul dan para sahabat ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian dia semakin bersungguh-sungguh ibadahnya, makin giat dan diliputi kegundahan, digelayuti kebimbangan, khawatir amalnya yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juga menceritakan bagaimana generasi terbaik umat ini ketika menghadapi perpisahan dengan Ramadan. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang paling antusias dalam menyempurnakan dan melakukan hal terbaik dalam beramal. Diterima, mereka sangat takut amalnya ditolak. Dia bimbang amalnya tidak diterima. Itu yang menjadi kemudahan yang digelayuti oleh para sahabat. Takut amalnya tidak diterima. Padahal bagaimana generasi sahabat itu dengan Rasulullah? Generasi terbaik kita. Dia sudah melaksanakan hampir sempurna. Tapi di akhir-akhir Ramadan, dia masih digelayuti oleh kebimbangan. Kebingungan, khawatir amalnya tidak diterima. Itu generasi sahabat. Bandingkan dengan kita sekarang. Ini masjid penuh ini karena ada anak-anak dari SMP dan bapak ibu guru yang membimbingnya masuk di Masjid Nurul Hidayah. Nah ini, jadikan kebiasaan anak-anakku. Tidak hanya kalian ketika berada di sekolah SMP di sini, kemudian di rumah tidak melaksanakan itu. Bapak ibu guru memberikan pelajaran kepada kalian supaya kalian seperti ini. Mulai dari sholat taraweh, kemudian kalian sholat tahajud tadi malam, kemudian sekarang berkumpul di subuh hari, di pagi hari. Tidak hanya di sini, sekolah hanya memberikan pelajaran kepada kalian semua,
supaya tetap diaplikasikan nanti di rumah. Dan kalian tetap pergi ke masjid. Kata Rasul, kalau ingin umat ini maju, subuhnya seharus seperti Jumat. Nah, subuh ini sudah cukup banyak. Nah, anakku sekalian, kalian kan jauh-jauh rumahnya. Maka praktekkan, implementasikan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Pelajar, ini bukan pembelajaran anakku sekalian. Nah, kemudian kita lanjutkan. Mereka itu, para sahabat, adalah sekelompok manusia yang Allah nyatakan dalam Al-Quran melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Nanti dibuka di rumah. Yaitu mereka mengasihkan pemberiannya dengan rasa takut dan malu bila tidak diterima. Yang hal ini bersumber dari perasaan takut karena bila diri mereka dinilai oleh Allah tidak berlaku sembrono terhadap persyaratan memberi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Hadatsana Abdurrahman ibnu Sa'id ni Wahab an Aisyah annaha qalat ya Rasulullah waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat huwaladhi yasriku wa yazni wa yasrobu hamra wa huwa yakhafullahu azza wa jalla. Qal la ya binta Abi Bakri ya binta Siddiq walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yakhafullah azza wa jalla. Dari Aisyah yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan mereka sedangkan mereka hatinya merasa takut? Itu adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr dalam keadaan takut kepada Allah? La. Rasul menjawab, la. Tidak, hai anak perempuan As-Siddiq. Tetapi dia adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang yang minum khamr, bukan pencuri dalam ayat ini, bukan juga orang yang tidak bersedekah, tapi mereka adalah orang-orang yang bersedekah tapi takut amalannya tidak diterima. Kemudian, jadi perhatian sahabat terhadap diterimanya amal itu lebih besar daripada perhatian mereka terhadap amal itu sendiri. Perhatian sahabat terhadap amal itu lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap amal itu sendiri. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah orang yang perhatian terhadap diterimanya amal lebih besar daripada perhatian kalian terhadap amal itu sendiri. Tidaklah kalian mendengar firman Allah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sedangkan puasa tujuannya adalah menjadi orang-orang yang takwa.
amal-amal dalam kata-kata dalam surat Al-Maidah 27 itu yang diterimalah amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, sidang sholat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan di akhir ini. Ibnu Jauzi mengatakan, jadilah di akhir ini seperti kuda pacu. Seperti kuda pacu. Semakin mendekati finish, semakin mendekati akhir, kuda akan dipacu untuk mendapatkan akhir yang baik. Lalu dia berkata, kuda saja seperti itu, apalagi kita manusia. Kemudian, kalau disepertikan, diilustrasikan seperti pertandingan sepak bola yang banyak menang, banyak menang MU ya, MU dan lain-lainnya, Liverpool dan macam-macamnya. Itu di awal tidak begitu semangat ya. Di awal kan ada semifinal nantinya, kemudian ada babak penyisihan semifinal menjadi final. Nah, untuk mendapatkan juara itu di akhir, bukan di awal. Di akhir, ketika tinggal berdua, di akhir ada yang dapat juara dan tidak dapat juara. Nah, maka anakku sekalian dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sempurnakan akhir ini. Sempurnakan akhir ini dengan cara beriktikaf, dengan cara bersungguh-sungguh. Bisa jadi bersungguh-sungguh di rumah bersama keluarga, bisa jadi juga bersama-sama kita beriktikaf di masjid. Itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalani akhir ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.